Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang keempat, yaitu tentang working with the composite data type. Pembahasan yang akan dipelajari dalam praktikum kali ini yaitu membuat user define untuk VSLTL SQL record, lalu membuat record dengan menggunakan person row type attribute, lalu membuat sebuah tabel menggunakan index by, dan membuat tabel sebuah record menggunakan index by, dan mendeskripsikan perbedaan antara record tabel dan tabel of table record. Composite data types terdapat dua tipe, yaitu VLSQL record dan VLSQL collection, yang mana VLSQL collection terdiri dari index by table, nested table, dan array, dan terdiri dari komponen internal components dan reusable. VLSQL record harus terdiri dari satu atau lebih komponen dari salah satu seperti scalar, record, or index by tabel data type yang biasa disebut dengan field, dan similar dan memiliki kesamaan struktur untuk record pada generasi ketiga 3GL atau third generation language, dan tidak sama seperti row pada database table, dan collection file sebagai logical unit, dan convenient untuk fetching row dan data dari tabel untuk processing. Membuat VLSQL record, sintaks yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, type nama tipenya, lalu is record, field declaration, lalu field declarationnya dalamnya, lalu identifier type name-nya, where field declaration is field name, field type, dan variable type-nya, kolom dan tabel person type, tabel data type, mendeklarasikan variable untuk menyimpan nama, job, dan salary pada employee yang baru, seperti contoh di bawah ini. Type emp record, type is record. Ini ada namanya, emp record type-nya, lalu terdiri dari last name, job ID, dan salary. emp record, lalu nama dari yang telah dibuat tadi. VLSQL record struktur. Pertama, field 1 atau data type, yang kedua field 2 data type, dan ketiga data type. Lalu ada ini juga field pertama, data type-nya field pertama disediakan employees ID dan data type-nya number. Field 2 last name diisi dengan tipe datanya varchar 2, dan yang terakhir ada job ID dengan varchar 2 juga. Atribut dari person row type, yaitu mendeklarasikan variabel berdasarkan variabel untuk dikoleksi pada collection kolom yang ada pada database tabel or view. Person row type di database tabel. Field yang telah di record dapat mengambil nama mereka dan tipe data dari kolom atau tabel or view. Keuntungan menggunakan person row type.
Number dan data type dari underlying database column membutuhkan tidak harus diketahui namanya. Lalu number dan data type of the underline dari database column dapat berubah pada waktu dijalankan. Lalu atributnya sangat berguna ketika meretrieve sebuah row dengan menggunakan select statement. Contoh dari personal type itu mendeklarasikan variabel untuk menyimpan sebuah informasi tentang departemen dari tabel departments, itu tab record, nama ininya departments, personal tab. Ini row tabnya nanti sesuai dengan tipe dari departemen ini nanti. Lalu mendeklarasi sebuah variabel untuk menyimpan employees dari tabel employees, tinggal ini diganti dengan employees-nya, nama tabelnya. Index by table. Index by table terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah primary key data type yang berupa binary integer, lalu kolom scalar atau record data type, dan dapat ditingkatkan besarnya secara dinamik karena mereka tidak merupakan constraint. Membuat index by table, sintak yang digunakan adalah seperti ini. Type, nama type-nya is table of, ini harus ada. Lalu kolom type-nya, variable tipenya, kolom tipenya, dan berisi not null, dan tabel row type-nya. Lalu diisi dari index by binary integer, identifier tipe namanya. Ini merupakan contoh menggunakan index by table untuk menyimpan nama. Ya, ini ada contohnya. Index by table struktur. Terdapat unique identifier yang 123 yang berupa binary integer, lalu kolomnya yang berisi dengan skalarnya John Maduro. Ini merupakan struktur dari index by table. Ini merupakan indeksnya urut dari 1, 2, 3. Kritik membuat sebuah index by table. Ini mendeklarasi sebuah index by table ini. Lalu ini juga index by table. Menggunakan index by table method. Sini adalah metode-metode yang menggunakan index by table yang mudah untuk digunakan, seperti axis, count, first and last, prior, next, trim, dan delete. Index by table of record mendefine sebuah variabel tabel dengan permitted-nya PLSQL data type, lalu mendeklarasi sebuah PLSQL variabel untuk menahan departemen informasi, seperti contoh yang ada di bawah ini. Ini merupakan example-nya dalam yang digunakan dalam sebuah sintak PLSQL. Index by table, ya. First,
kesimpulan atau ringkasannya, yaitu pada pembelajaran ini kamu harus sudah dapat mempelajari tentang mendefine dan reference dari variabel PL/SQL yang composite data type. Yang pertama PL/SQL record, index by table, dan index by table of record. Lalu mendefine sebuah PL/SQL record dengan menggunakan person row type atribut bracket 5. Ini merupakan latihan yang digunakan yang mengutip dengan topik declaring index by table, processing data menggunakan index by table, mendeklarasikan sebuah PL/SQL record, dan processing data menggunakan PL/SQL record. Ya, untuk latihan soalnya, yang pertama, tulis blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara, diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PL/SQL melalui variabel substitusi PL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output.putline untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, US. Berikut ada kode yang saya telah buat. Kita set dulu server outputnya menjadi on, karena di sini bukan DBMS output.putline. Lalu define country-nya, ID country-nya seperti ini untuk menampung country ID. Lalu mendeklar country info-nya merupakan countries person row type. Lalu begin select bintang semua select into country info from countries, where country ID-nya sama dengan P country ID. Cetak ini. Ya, mari kita coba hasil dari codingan ini. Kalau kita copy-kan codingan ini ke dalam SQL+, kita pastikan, lalu kita jalankan sehingga nanti akan merupakan menginputkan filenya, karena di sini tadi menggunakan CA, DE, UK, dan US. Jadi kita coba yang pertama, yaitu CA. Lalu kita continue, sehingga hasilnya akan seperti ini. Yang ada on 5, where P country ID-nya masih kosong. Tradisi dengan CA, maka akan tampilkan dengan country ID-nya CA menjadi Kanada, dan 2 ini adalah region ID-nya. Mari kita coba untuk yang lainnya, untuk yang DE. Mari kita coba untuk yang DE, kita execute lagi. Sekarang kita pakai yang DE. Lalu kita continue, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. DE merupakan bagian dari Jerman, dan region ID-nya adalah 1. Lanjutkan itu untuk setiap prosesnya, yaitu UK dan US. Untuk ini nanti lanjutkan sendiri untuk yang UK dan US. Selanjutnya kita akan langsung ke soal kedua, yaitu buat program PL/SQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dan menggunakan index by tabel. Keterangan, deklarasikan variabel myType tabel bertipe index by tabel yang menyimpan informasi departemen sesuai dengan data pada tabel berikut. Counter itu 2 sampai ini.
dan departemen nantinya ada 10, 20, 50, 60, 80. Jadi dalam tabel departemen ada 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tergantung pada tabel tersebut di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDepTable index. Gunakan dbms output.button untuk mencetak hasilnya. Mari kita lihat codingannya. Kodenya ini untuk mengatur indeks tabelnya. Nah, kita kopikan dalam ini, lalu kita jalan sehingga hasilnya akan seperti ini. Yang akan melakukan myDepTable ya, ini akan melakukan seperti ini. Ini kan nama-nama dari departemen tabelnya yang berkaitan dengan ini. Administrasi, marketing, human, sampai payroll. Dan kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ketiga. Modifikasi program VLSQL yang cepat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen, meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan: gunakan variabel myDepTable yang bertipe indeks tabel untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Lalu gunakan loop untuk menampung semua informasi, dan gunakan dbms output.button untuk mencetak hasilnya. Mari kita lihat kodenya. Ya, ini sama seperti tadi. Kita penambah sedikit. Lalu untuk penampilannya akan ada departemen ID, departemen name, dan location ID-nya. Nah, kita lihat hasilnya. Kita copy pastekan. Kita copy dan kita pastekan pada sini. Paste. Nah, kita execute sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Departemen ID ini merupakan departemen ID-nya 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Lalu departemennya administrasi, marketing, purchasing, dan seterusnya. Dan location ID-nya 1700 berapa di sini semua untuk soal ini. Lalu kita akan lanjut pada soal yang selanjutnya, yaitu adalah soal yang keempat. Nah, dan soal yang terakhir untuk praktikum kali ini. Soal ini adalah contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari Mandgaji seperti yang ada pada dalam daftar kumpulan nilai manager ID. Kode yang akan digunakan untuk soal yang nomor 4 yaitu server on, record, tab manager, tab start ini, manager, begin, dan baru manager is not known, raw. Sekian penjelasan tentang praktikum kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.